Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Hasan Setiaji. Hari ini kita akan membahas tentang usaha mikro kecil dan menengah atau yang kita kenal dengan UMKM. Ini adalah materi pertama pada mata kuliah UMKM. Kita akan membahas tentang definisi UMKM, karakteristik UMKM, permasalahan UMKM, dan peran strategis atau kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Tentu teman-teman sering mendengar istilah UMKM. Namun tanpa kita sadari bahwa UMKM itu sebenarnya usaha yang berbeda-beda antara mikro, kecil, menengah. Menurut Undang-Undang tentang UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk di dalamnya tanah, bangunan, tempat usaha, atau memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Jadi dari sini kita bisa mengartikan atau mendefinisikan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang itu dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, dan itu bukan merupakan cabang perusahaan. Bukan merupakan cabang perusahaan baik dikuasai langsung maupun tidak langsung, yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria ini yang akan membedakan mana itu mikro, mana itu kecil, mana itu menengah. Kriteria ini dilihat dari dua hal, yang pertama aset dan yang kedua omset. Usaha kecil, kita mulai dari mikro dulu. Mikro itu asetnya maksimal 500 juta, omsetnya maksimal 300 juta. Sedangkan usaha menengah itu lebih dari 500 juta sama 10 miliar, omsetnya lebih dari 2,5 sampai 50 miliar. Selebih dari itu maka kita sebut sebagai usaha besar. Sehingga kita sekarang bisa membedakan mana itu usaha mikro, mana itu usaha kecil, dan mana itu menengah, dan mana itu usaha besar. Secara umum kriterianya ada pada dua, aset dan omset. Namun ada beberapa negara yang memasukkan kriteria yang lain, salah satunya adalah tenaga kerja. Seperti World Bank misalnya. World Bank ini memasukkan 3 kriteria. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua adalah aset, yang ketiga adalah omset. Masing-masing negara tentu akan memiliki jumlah yang berbeda pada masing-masing kriteria tadi, tergantung pada apakah itu negara maju, negara berkembang, atau negara miskin. Tentu semakin maju nilai aset dan nilai omsetnya akan semakin besar. Nah, ini gambaran mengelompokkan dan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Berdasarkan data 2016, maka ini adalah jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kita bisa membandingkan betapa sangat banyak jumlah usaha mikro, selanjutnya kecil, menengah, dan besar. Kita selanjutnya membahas tentang karakteristik umum dari UMKM. Secara umum kita bisa menilai usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM itu yang pertama karakteristiknya adalah manajemen pengelolaannya masih sederhana, masih simpel. Kita sering mengenal manajemen tukang bakso, yang bikin baksonya ya abang tukang bakso yang
jadi kokenya ya abang tukang bakso, yang jadi kasirnya ya abang tukang bakso, dan seterusnya. Tapi belum tentu yang sederhana ini buruk, karena memang kapasitas pengelolaannya masih membutuhkan manajemen yang sederhana. Yang selanjutnya, rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Jadi karena tidak bankable, belum memiliki banyak persyaratan untuk memiliki atau melakukan pinjaman, maka kecenderungan mereka UMKM ini tidak mudah untuk bisa akses terhadap UMKM, terhadap perbankan. Yang terakhir adalah belum memiliki status badan hukum dan terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Jadi secara umum memang UMKM belum berbadan hukum dan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok usaha tertentu. Itu kita bisa lihat di berbagai tempat, kelompok pengrajin apa, mengolah apa, itu akan kita lihat selalu di situ. Ini karakteristik yang lebih detail tentang usaha mikro. Usaha mikro umumnya mereka belum memiliki barang yang tetap, sewaktu-waktu bisa berubah, belum memiliki tempat penjualan, dan mesti berpindah-pindah. Ini umumnya bisa kita lihat, apalagi memiliki NPWP tentu rata-rata mereka belum. Ini seperti kita lihat seperti ketika ada musim tertentu maka jualannya itu, dan mereka belum punya tempat. Contohnya bisa juga pedagang kaki lima yang mengidarkan jualannya berkeliling dan lain sebagainya. Yang selanjutnya usaha kecil biasanya mereka sudah memiliki komoditi yang tetap, tidak gampang berubah, lokasinya sudah tetap, belum berpindah-pindah, namun umumnya mereka memiliki administrasi yang masih sederhana, keuangan yang sederhana. Mereka sudah memiliki NPWP, sumber daya pengusahanya memiliki pengalaman, sudah memiliki akses terhadap perbankan, dan sebagian besar sudah memiliki usaha bisnis plan. Selanjutnya usaha menengah cenderung sudah bagus, kapasitas bisnisnya sudah bagus, sudah memiliki legalitas, sudah bankable, pemasaran yang bagus, sudah profesional. Nah, ada sisi yang baik dari UMKM terhadap perbankan atau lembaga keuangan. Jadi mereka memiliki turnover yang cepat atau perputaran uang yang cepat. Walaupun mereka tidak bankable, tapi perputaran mereka cepat, sehingga memang yang lebih cocok untuk UMKM, untuk lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan mikro, seperti kita kenal koperasi simpan pinjam salah satunya, karena memang mereka lebih turnovernya lebih tinggi, sehingga memperoleh keuntungannya justru akan lebih menguntungkan bagi usaha mikro dan lembaga pembiayaan itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang permasalahan UMKM. Ada dua hal yang dominan yang menjadi permasalahan UMKM. Yang pertama adalah financial, dan yang kedua adalah non financial atau manajemen. Nah, yang pertama financial. Seperti kita ketahui bahwa karena tidak bankable, karena belum memiliki sistem administrasi yang baik, kebanyakan mereka tidak bankable, sehingga rata-rata UMKM memiliki kendala untuk bisa mengakses dana yang lebih besar atau yang lebih baik. Yang kedua, permasalahan non finansial. Permasalahan non finansial berkaitan dengan banyak hal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang keuangan, kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan quality control, serta
masyarakat itu yang